Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang bulan Ramadan ya. Dan sebenarnya ayatnya itu setiap tahun sudah dikaji. Yang ayat populer misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu sudah banyaklah dibahas itu ya, sering dibahas bahwa wahai orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian saum ya. Saum itu sudah pernah juga kita bahas dari soma ya sumu. Sauman wasiyaman artinya amsaka, kalau secara bahasa itu menahan ya. Tentang fungsi saum itu sendiri kan nanti bisa terlihat dari struktur kalimat. Fungsinya apa juga bisa kita ambil kayak hadis gitu sebagai keterangan atau komentar Rasul tentang saum ini supaya orang tidak salah paham. Seperti misalnya hadis bunyal Islam ala khamsin. Salah satunya adalah saum kan. Dibina Islam atas 5 pembinaan. Ya kan? Salah satunya adalah as-saumi Ramadan. Saum Ramadan. Nah, di situ ada istilah Ramadan merupakan bulan yang istimewa dari bulan-bulan yang lain. Di mana letak istimewanya? Sebelum sampai ke sana ya, saya ingin mengangkat materi sosial budaya. Sosial budaya. Seperti biasa kalau ngebahas sesuatu itu mulai dari etimologi, dari arti perkataannya itu apa gitu. Baru nanti terminologi atau definisi ya. Nah, itu juga definisi kan didapat dari susunan data-data secara bulat yang bisa mewakili makna dari sebuah istilah yang dibahas. Misalnya sosial budaya itu terdiri dari kata sosial dan budaya, ya kan? Sosial itu berasal dari kata sosium. Ya, kalau kita cari di buku-buku, banyak klaimnya ya. Bukan hanya sosium, banyak definisi-definisi atau etimologi-etimologi itu. Nah, itu saya ambil sosium itu sama dengan hal ihwal masyarakat atau keadaan perihal masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu kan sekelompok manusia dalam satu komunitas sesuai dengan kepentingannya. Itu disebut masyarakat. Masyarakat. Kalau budaya, budaya itu dari kata bud ya, atau budin. Artinya bisa budi, bisa pikiran, atau alam pikir. Nah, sekarang kita lihat secara abstrak ya. Kalau bicara sosial berarti bicara masalah hal ihwal masyarakat. Berarti apa-apa yang bisa kita lihat di masyarakat itulah terkait masalah sosial. Jadi kalau digabung sosial budaya menjadi hal ihwal masyarakat beserta alam pikirnya. Itu sosial budaya. Lagi-lagi kalau untuk definisi atau arti atau penjelasan itu banyak di buku-buku ya. Mungkin juga nanti kita menyampaikan seperti ini juga pasti ada aja yang ngebantah. Nggak begitu menurut si Anu, nggak begitu menurut ilmuwan ini, nggak begitu menurut akademisi ini, nggak begitu menurut ahli sosial tuh, nggak seperti itu gitu. Nah, itu pasti ada yang seperti itu. Dan itu semua bisa saya katakan itu sudah disetting, sudah didesain, memang dibikin seperti itu. Dibikin menjadi bidang-bidang. Yang tadi seperti yang saya sampaikan itu, semua ilmu itu yang tadinya satu kesatuan, dibikin pecah belah. Supaya apa? Supaya manusia ini bingung gitu. Ketika dia mau berbicara tentang teori kedokteran, ilmu kedokteran, dia menjadi gugup dan gagap. Karena kan bidangnya itu bidang kedokteran. Kita bukan bidang kedokteran. Jadi nggak boleh ngomong. Gitu. Nggak boleh ngomong soal kedokteran. Nggak boleh ngomong soal militer. Nggak boleh ngomong soal politik. Dan seterusnya gitu. Lagi-lagi itu sebenarnya kalau mau diusut
tuntas itu desain Yahudi ya. Memang dibikin seperti itu manusia. Jadi di kotak-kotak gitu loh. Dikotom. Susunan masyarakatnya pun dibikin kotak-kotak gitu. Dan itu menghasilkan kehidupan pecah belah. Ini sebenarnya kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an atau hadis gitu. Ini aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nanti pasti ada yang protes. Apa sosial budaya kok dihubung-hubungkan dengan iman gitu kan? Kalau hal ikhwal masyarakat itu berbicara masalah sikap, ini pandangan. Sikap itu masih bisa ditangkap oleh indera. Kalau pandangan ini harus ditangkap oleh akal, oleh pikiran juga. Bisa ditangkap nggak maksudnya itu? Sebenarnya dia ruang lingkup iman, sosial budaya itu. Sama seperti seni ya. Tahu kan seni? Seni itu dari kata asalnya tuh zenyu. Zenyu itu apa artinya? Senewen. Tuh, seni itu. Ada definisi itu, seni itu adalah keharmonisasian ya, antara subjek dan objek. Kalau kita, istilah yang kita pakai ini ihsan. Nanti ada yang protes lagi pasti. Jadi kecerdasan itu kan suatu kemampuan yang bisa menemukan atau mendapatkan koherensi ya. Koherensi, keterkaitan. Jadi yang ingin saya sampaikan, zaman milenial ini banyak ilmu pengetahuan, otomatis istilah-istilah di dalamnya itu berkembang pesat. Sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat kontemporer, semacam modern, ngikutin perkembangan yang ada gitu. Misalnya kamus kontemporer itu dia berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang berkembang. Jadi kalau ada istilah baru, kamus baru, masukin ke situ. Misalnya kayak gawat, gawang gua gitu. Gawang, masukin itu. Itu salah satu kerja kontemporer itu seperti itu. Jadi dia menghimpun kamus berdasarkan ya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi mereka tetap berdasarkan sosial budaya tadi. Hal ikhwal masyarakat, alam pikirannya itu berkembang di masyarakat, diambil, masukin kamus, jadi kamus gitu. Begitupun dalam konsep akademik, kurikulum, sekolah, kuliah, dia itu selalu begitu. Kalau nggak seperti itu, dia akan ketinggalan. Begitu. Artinya, kalau belum ada istilah atau frase yang disahkan atau diakui atau dipakai, itu pasti akan ditolak. Kalau sudah disahkan, diakui secara akademis, baru itu bisa diterima. Nah, kita di sini masalahnya bukan masalah disetujui atau disahkan atau apa. Substansi dari semua istilah itu, ada nggak koherensinya dengan istilah yang lain? Itu mah cocokologi aja. Cocokologi juga satu istilah yang dijadikan sebagai penghalang orang untuk berpikir, untuk bisa membandingkan satu dengan yang lain, sehingga ketemu koherensinya ini, keterkaitannya. Kalau iman itu apa kan iman? Sama dengan pandangan dan sikap hidup kan? Ini bukan physically, ini bukan material ya, tapi immaterial. Dia tidak terlihat, tapi melekat pada diri manusia. Sama kayak ini, sosium, budin, sosial, dan budaya itu. Kalau dikatakan manusia, berarti itu fisiknya. Yang punya hidung, mata, telinga, kaki, badan. Ya kan? Itu namanya manusia. Kalau bicara kemanusiaan, berarti nilai-nilai yang melekat pada diri manusia. Bisa berupa fungsi mata itu apa, fungsi hidung itu apa, fungsi telinga itu apa, fungsi kaki itu apa. Itu namanya nilai-nilai yang melekat pada diri manusia secara physically. Nah, iman tuh seperti itu. Sampai sini masih bisa diikuti nggak? Ya kalau orang kuliah jurusan sosial kan nanti apa hubungannya sosial dengan iman ya kan? Kan apa hubungan sosial dengan bansos ya? Bantuan sosial itu. Sekarang sudah dipeta-petakan kan. Ketika ngomongin bansos, dia nggak ada hubungan lagi dengan politik.
Ya khusus bantuan aja sosial tuh, PKH, BPNT, ya kan. Padahal tuh katanya pakai pakai istilah sosial di situ. Padahal sosial itu bukan bicara tentang bansos saja. Sekarang faktanya semakin ke depan dan saat ini milenial, mungkin nanti akan ada zaman lagi lebih dari milenial sekarang ini, itu semakin banyak dikotomi, pengkotak-kotakan yang kesemuanya itu sebenarnya secara substansif itu sama saja. Hakikatnya itu sama aja. Bicara sosial budaya, ya bicara iman. Bicara seni, ya bicara iman juga. Tapi lebih kepada ihsannya, ketepatan berbuatnya, kan, keharmonisasiannya. Sama aja prinsipnya itu. Nah ini yang nggak pernah dibahas di kuliah-kuliah, di kampus-kampus. Tidak pernah dibahas seperti itu. Yang kita bahas itu nilai-nilai abstraksinya, ya. Nilai-nilai yang kita harus berimajinasi. Ada nggak keterkaitannya antara istilah yang satu dengan istilah yang lain? Kandungannya ini sama nggak dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran? Wah, nggak ada hubungannya lah dengan Al-Quran, katanya kan gitu. Ya secara tekstual ya jauh berbeda. Tapi nilai loh, hal-hal yang abstraknya itu yang disebut hikmah, ya. Hikmah itu kan secara bahasa taudatur ro'i, jempolnya pendapat, lagi-lagi itu pendapat, ya kan pendapat semua ini, pendapat semua ini, pendapat yang berkualitas tuh namanya hikmah. Nah itu yang sudah diambil oleh Yahudi gitu. Hikmah itulah, tapi dikemas oleh berbagai istilah yang memusingkan gitu, memusingkan orang dunia ini jadi pusing mendengar istilah itu. Ada istilah baru, padahal mah sama aja itu. Sama saja dengan pengertian-pengertian dalam yang kita pelajari selama ini. Cuman kan karena kita di dikotomi itu loh, di kotak-kotak. Jadi di bidang-bidangkan. Oh ini bidang kedokteran nih, oh ini bidang fisika, ini kimia. Nggak boleh masuk dalam Al-Quran gitu. Terus digituin terus kan. Itu memang kerjaan Yahudi seperti itu. Nah kita di sini coba berusaha bongkar yang tidak ada di bangku kuliah, kita coba bongkar gitu, supaya terlihat koherennya itu, keterkaitannya, keterkaitan yang sama, ya. Dari mana kita dapat? Dari hadis kan itu, pengertian iman, ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah akdun itu apa? Ikatan. Bil kolbi berarti ikatan dengan hati. Ikrorun bilisan ucapan. Ucapan dengan lisan. Amalun bil arkan. Amalun itu perbuatan. Al arkanu anggota badan. Ini bentuk jamak dari ruknun, ya. Tahu nggak ruknun? Sudah menjadi bahasa Indonesia loh ini. Rukun tetangga. Sering disebut-sebut tapi nggak ngeh kan dari mana gitu kan. Ruknun, rukun. Rukun tuh berarti anggota badan. Berarti rukun tetangga itu anggota tetangga gitu. Tetangga-tetangga tuh ada banyak sebagai anggota kan. Ketuanya siapa? Ketua RT namanya. Itu ruknun. Jadi perbuatan, ya malun kan perbuatan, ya kan? Perbuatan dengan anggota-anggota badan, ya kan? Nah, 3 komponen inilah disebut iman. Bisa nangkep nggak? Kalau dikatakan inilah percaya disebut ini. Percaya di sini adanya percaya. Setelah percaya baru mengucap. Mengucap baru diperbuat dengan anggota badan. Jadi kalau orang berbuat dengan hati, lisan, dan perbuatan berarti dia sudah beriman. Orang yang berbuat sudah pasti beriman. Nah, jadi masalah itu berimannya dengan apa? Itu masalahnya. Timbul masalah baru bukan di situ? Dalam Al-Qur'an, ya. Yu'minuna bima unzila ilaika. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada mu-nya itu ke Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi
yu'minuna bima unzila ilaika itu sama dengan yu'minuna bima unzila ila rasulin atau ilar rasuli. Jadi apa yang diturunkan kepada rasul itu menjadi ikatan dengan hati mukmin. Kalau pelakunya kan mukmin, ya kan? Apa yang diturunkan kepada rasul yaitu Al-Qur'an menjadi lisan, ucapan dengan lisan. Begitu juga menjadi perbuatan anggota badan. Kalau untuk menerjemahkan kan kepanjangan. Disederhanakan aja, cari istilah yang bisa mewakili ketiga komponen ini. Itulah yang sering kita pakai, pandangan dan sikap hidup ini. Jadi pandangannya itu aqdun bil qolobi wa iqrarun bil lisan. Itu pandangan. Sikap hidupnya itu amalun bil arkan gitu. Ya kalau nggak mau pakai istilah ini, ya nggak apa-apa pakai istilah lain. Misalnya pikiran dan perbuatan gitu. Atau sosial budaya. Sama aja. Yang disamanya itu apa? Bukan istilahnya ya. Bukan kalimatnya yang sama. Bukan teksnya yang sama. Tapi esensinya, substansinya yang sama. Berarti ada di sini sama dengan berpandangan dan sikap hidup. Langsung aja kan kalau ma unzila ilaika kan sama dengan Al-Qur'an. Sesuai sunnah Rasul, singkatannya MSR, menurut sunnah Rasul. Ini aja menurut sunnah Rasul dipermasalahkan terus sama orang. Kok Al-Quran menurut sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul menurut Al-Quran? Yang benar yang mana Pak Adam? Al-Quran menurut sunnah Rasul atau sunnah Rasul menurut Al-Quran? Untuk menjawabnya, kita tanya balik dulu. Sunnah Rasul ada dalam Al-Quran atau Al-Quran ada dalam sunnah Rasul? Yang benar yang mana? Kira-kira itu. Terus nggak ada Al-Quran ada dalam sunnah Rasul gitu. Misalnya gini, kayak Wildan lagi servis motor misalnya, ngerjain motor gitu. Di dalam Wildan ada ilmu tentang motor nggak ketika dikerja? Ketika dia nggak bekerja, kita ngajarin dia tentang servis motor. Nanti kamu begini ya, ngerjain motor caranya begini, gini. Gitu. Ada nggak Wildan yang akan mengerjakan motor, nyervis motor? Ini kita ini kan belum berbuat nih, belum kan, baru ngejelasin kan, belum praktek. Baru ngejelasin, nanti ada orang-orang yang beriman gitu. Berarti orang-orang itu ada nggak dalam penjelasan? Ada kan? Karena kita bahas. Kayak tadi Wildan lagi mau kerja, sebelum dia praktek kerja, ngerjain servis motor, kita ajarin dulu, kita jelaskan gitu. Nanti Dan, kamu kalau pas ngerjain itu obengnya di sana, gini. Jadi perbuatan Wildan tuh ada nggak dalam penjelasan itu? Kan ada kan, berarti kan? Itu jawabannya. Jadi ketika Rasul mempraktekkan Al-Quran, itu yang namanya Al-Quran ada dalam praktek sunnah Rasul. Begitu menjelaskan atau berupa konsep, itu sunnah Rasulnya ada dalam Al-Quran. Masih berupa konsep gitu. Itu konsepnya belum dikerjakan nih. Berarti itu sunnah Rasul ngikut Al-Quran apa Al-Quran ngikut sunnah Rasul? Ketika itu masih abstrak, masih konsep, belum ada kenyataannya. Sunnah Rasul ngikut Quran gitu. Begitu dipraktekkan Al-Quran menurut sunnah Rasul gitu, ngikutin sunnah Rasul. Ya kan itu sama dengan begini loh. Nih ya, saya kasih ayat ya. Singkat aja lah ya, ini nih. Ini udah sering saya bahas nih. Faman sya'a fal yu'min. Waman sya'a fal yakfur. Terus ada lagi innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Ada lagi yang innallaha la yughayyiru
ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nomor 1, paman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka siapa yang berkehendak, maka ini perintah langsung ya. Hendaknya dia beriman. Sebaliknya siapa yang berkehendak, maka hendaknya dia kufur, bersikap negatif. Ketika di sini dikatakan siapa yang berkehendak, berarti yang berkehendak siapa? Nanti dulu lah ya, nomor 2 dulu ya. Innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Sebaliknya mempedomani siapa yang dia kehendaki. Nomor 1, siapa yang berkehendak. Berarti yang berkehendak siapa? Siapa kan? Manusia siapapun. Nomor 2, berarti yang kehendak siapa? Yang berkehendak. Siapa yang dia kehendaki. Berarti yang berkehendak siapa? Allah. Ini kehendak manusia berarti kan? Ini kehendak Allah. Benar nggak? Nah, sekarang nomor 3. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka, kaum itu, merubah keadaan dirinya sendiri. Maksudnya gimana itu? Allah tidak akan merubah keadaan suatu bangsa, kaum, sampai bangsa itu sendiri merubah keadaan dirinya sendiri. Berarti yang merubah siapa? Ini jangan dilihat dulu yang di atas itu. Kalau Jabariyah, ya kan, Allah tidak akan merubah, walaupun di sini merubah, itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, Allah tidak akan merubah, manusia itu merubah dirinya sendiri. Berarti yang merubah itu manusia, itu Qadariyah. Tapi kalau berdasarkan 2 ayat ini, berarti dua-duanya berkehendak kan? Nomor 3 ini. Benar gak? Allah berkehendak. Artinya Allah menunggu kamu merubah dulu, baru Allah merubah. Begitu. Berarti Allah menurut manusia nggak di sini? Ini Allah tidak merubah sampai mereka merubah. Berarti ketika mereka merubah, Allah merubah, kan gitu. Ya kan? Manusia dulu berubah, baru Allah merubah. Berarti Allah ngikutin maunya manusia nggak kayak gitu? Ya kita fair-fairan aja kalau mau objektif itu. Allah ngikut manusia apa manusia ngikut Allah kalau kayak gitu? Coba. Makanya harus dibedakan antara bicara konseptual dengan bicara praktis. Kalau bicara praktis, Allah itu nurutin manusia. Secara konseptual, segala sesuatu sebelum ada, itu dirancang menurut maunya Allah. Bakal begini, bakal begitu. Itu sudah ada duluan konsepnya. Sebelum terjadi loh. Sebelum ada manusia yang berubah atau tidak, sebelum ada manusia yang berkehendak atau tidak, itu sudah ada duluan. Allah yang menciptakan rancangan itu. Begitu dipraktekkan manusia, memberlakukannya itu sesuai maunya manusia. Gitu. Makanya ada asbabun nuzul kan. Quran turun berdasarkan situasi keadaan Rasul pada waktu itu kan. Ada peristiwa dulu baru turun Quran kan. Berarti Allah menurunkan Quran itu berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Rasul. Bukan berarti Allah itu nggak ada konsep. Dia sudah ada di Lauhul Mahfuz tuh, sudah ada sebelum semua diciptakan nih, sudah ada duluan konsepnya. Kalau nanti Rasul begini, nanti aku turunkan ayat yang ini. Kalau
nanti Rasul melalui peristiwa itu, baru aku turunkan ayat ini. Begitu konsepnya. Jadi ada secara konseptual, ada secara praktis. Ya. Makanya Al-Quran menulis sunnah Rasul itu secara praktis. Ya nggak salah. Terus ada yang mengatakan sunnah Rasul menurut Al-Quran, benar juga. Nggak salah juga itu. Secara konsep. Sebelum sunnah Rasul itu praktek, itu sudah ada duluan dalam Al-Quran. Konsepnya sudah ada. Itu semua menurut Allah. Begitu praktek kan manusia itu punya pilihan. Ini berlaku. Kalau Nabi Muhammad pada waktu itu nggak mau, kehendak kufur, dia nggak bakal terpilih. Begitu. Karena Nabi Muhammad memilih berkehendak iman, terpilihlah karena dia mau. Karena Muhammad mau, maka Allah memastikan gitu. Sederhana aja itu. Ini cara memahami innallaha la ini berdasarkan dua ini. Jadi Allah menerapkan ini dalam praktisnya ya. Tidak sembrono. Ada SOP ini. Ngerti nggak? Makanya saya itu kan sebenarnya nggak mau berstatement apa. Ini aja nggak paham. Yang penting kan pahamin ini dulu nih. Koheren nggak ini nih? Beda surat. Bisa digabung jadi begini dia. Kelihatan koherennya kan, keterkaitannya kelihatan di situ. Makanya ketika jodoh itu di tangan Tuhan, ya benar secara konsep. Secara konsep semua itu memang sebelum terjadi memang ada duluan secara konsepnya. Konsepnya memang ada. Begitu digelar praktisnya, jodohnya itu siapa aja milih. Manusia itu harus milih. Nah, atas pilihan itulah Allah memberi kepastian. Begitu seharusnya berpikirnya itu. Apalagi rezeki, apalagi masalah takdir kan itu. Takdir kan dari dulu baca aja itu buku. Saya nggak mau nyebut bukunya lah. Saya udah selesai tuh baca 6 jilid itu. Perdebatan seluruh ulama dunia itu. Nggak pernah selesai itu masalah takdir itu. Iya, dia karena memahaminya hanya satu ayat gitu. Ini kayak gini kan, dia cuma begini aja nih, innallaha yudillu. Berarti Allah yang menyesatkan. Ya kan? Berarti Allah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak, sesat, ya sesatlah dia. Ya kan? Wa yahdi man yasha. Kalau Allah menghendaki berpedoman, petunjuk, maka dapat petunjuk dia. Gitu. Ini Jabariyah nanti kan gitu. Kalau ini Qadariyah ini. Jadi ayat itu dipisah-pisah sama mereka gitu. Tapi ada yang berusaha juga mengadaptasi ya. Enggak begitu. Kita kan manusia, hanya berusaha, berdoa, pokoknya menyempurnakan ikhtiar. Nanti Allah lah yang menentukan gitu. Tetap Jabariyah juga ujungnya begitu. Tapi kalau ini, 3 komponen ini, 3 variabel ini digabung, ketemulah nanti koherennya ini itu, keterkaitannya. Ada kehendak manusia, kehendak Allah, ada Allah dan manusia yang berkehendak. Ada kehendak manusia dan Allah di sini. Oh enggak, harus menurut Allah semua. Iya. Semua tuh ada dalam rancangannya. Sebelum alam semesta termasuk manusia diciptakan, Allah sudah duluan membuat itu. Nanti kalau begini akan begitu. Dan itu rumit. Rancangan itu rumit. Nanti kalau Pak Slamet begini terus, nanti akan sakit, begini gitu. Itu sudah ada rancangan seperti itu. Tinggal nanti praktisnya, Pak Slamet pilihannya yang mana? Memilih kufur, ya. Ini sebelum Pak Slamet belum dilahirkan ya, sebelum tercipta. Nanti kalau Pak Slamet milih ke kufur, nanti masuk neraka. Kalau milih iman, nanti masuk surga gitu. Itu sudah ada duluan. Dan nanti akan dipastikan gitu. Pasti terjadi itu gitu. Iya kan?
Itu konsepnya seperti itu. Kan berarti kan nurut Allah semua kan? Memang nurut Allah semua, maunya Allah memang begitu. Tapi juga itu jangan sebatas itu memahaminya. Berarti Allah ini narsis amat gitu. Dia menciptakan langit bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka. Dia juga yang pengen orang masuk neraka. Dia juga pengen yang orang masuk surga kan? Kok kayak main-main gitu kan? Jawabannya di liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya itulah untuk menguji siapa yang lebih ihsan perbuatannya. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Iya, ini kan kalau ini yang menyesatkan Allah. Karena kehendak Allah di sini kan. Allah itu menghendaki ini atas kehendak manusia. Kalau manusia memilih yakfur, kufur, ya ini yang berlaku. Ini. Kalau manusia menghendaki ini iman, ini yang berlaku. Jadi nggak dua-duanya diberlakukan sesuai SOP. SOP-nya ini. Makanya kita dalam penerjemahan kan ketika ada antum, anta, atas pilihan kan, gitu kan. Karena berdasarkan ayat-ayat ini. Jadi nggak general nantinya Allah itu maksa harus begini, nggak begitu. Dalam memilih itu nggak ada paksaan. Mau jadi iman atau kufur. Nah, bedanya apa? Semua itu atas izin Allah. Atas rancangan Allah. Khair dan syar. Nah, yang diridhoi cuma satu. Ya mukmin. Makanya radhiyallahu an. Nah, beda. Jadi beda antara izin dan ridho ya. Ridho tuh suka, rela, itu artinya itu. Manusia memilih kufur, ya kan? Atas pilihannya sendiri, masuk neraka kan? Berarti kan salahnya bukan salah Allah kan? Pilihan dia sendiri. Tapi Allah nggak ridho sebenarnya. Diizinkan nggak? Diizinkan. Mau masuk neraka, ini kan diizinkan ini. Diperintah malah ini. Benar nggak? Diperintah kan? Ini kan perintah tak langsung nih. Hendaknya dia beriman. Ini perintah tak langsung, hendaknya dia kufur. Disuruh malah kufur itu. Kalau kufur masuk neraka. Kalau beriman masuk surga. Dikasih tahu juga sama Allah. Tapi yang Allah ridho, itu kalian masuk surga. Gitu. Makanya ada la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum macam-macam kan? La'allah itu harapan Allah. Itulah solunya Allah di situ. Sallu alaihi wasallimu tasliman, yaitu wasallimu tasliman. Semua itu Islam, harapan Allah. Harapan Allah itu begitu. Karena cuman itu yang diridhoi Allah. Tapi kalau manusia memilih bukan itu, ya diizinkan juga, silahkan. Nanti masuk neraka tapi gitu. Iya, itu kan harapan Allah. Sallu alaihi wasallimu. Sallu itu apa? Sallu itu memberi harapan. Allah punya harapan, yaitu Islam. Dikasih kepada Muhammad. Diajarkan tentang Islam. Malaikat pun begitu. Punya harapan. Beri harapan itu kepada Nabi Muhammad dengan cara yang mengajarkan Islam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, mukmin juga begitu. Beri harapan itu dengan cara apa? Ya belajar. Dia malaikat, Allah, mukmin sama-sama punya harapan. Cuman caranya beda-beda gitu loh. Caranya beda. Allah memberi, si mukmin nyari dengan cara nyari ilmu. Tetap memberi harapan juga. Sama-sama memberi. Alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ya kan? Sama juga. Iya, sama-sama semua wasallimu taslim. Hiduplah kalian dengan dinul Islam. Itu harapan Allah. Harapan Allah, harapan malaikat, harapan mukmin juga. Ya alladzina amanu kan di situ, yaitu hidup dengan Islam. Berarti
Allah berharap manusia itu hidup dengan Islam. Malaikat berharap manusia itu hidup dengan Islam, ya kan? Mukmin juga gitu, berharap hidup dengan Islam. Makanya melalui sholat, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Sholat dapat dari mana? Studi, batil Quran, baik lagi ke situ kan. Jadi nah ini baru bisa kita lihat koheren lagi kan, keterkaitan kan. Antara tadi harapan tadi masuk ke sholat itu didapat dari pemenuhan perintah warattilil Qur'ana tartilan, ya kan? Sehingga nanti setelah sholat menjadi kaulan sakilan. Nah itu dalam korelasinya, dalam relasi dengan bulan Ramadan, ya, di ayat Syahrul Ramadhanal ladzi unzila, ya kan? Fihil Qur'anu hudan linasi wa bayyinatin minal huda. Mana nih? Nanti kalau ada yang belum ngerti itu tanyain aja. Nggak apa-apa, debat aja. Nanti saya coba jawab. Wal Furqan kan? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Oh, nah itu kan waman kana maridon au ala safarin faidatun min ayyamin. Itu masalah penggenapan hitungan tuh. Kalimat selanjutnya itu. Jadi nanti secara praktis, misalnya masalah hitungan ya, di kata Nabi itu kalau nggak 30, 29 harinya. Jadi nanti kalau NU sama Muhammadiyah berselisih, hitung aja. Kalau nggak 30 hari, 29 hari. 28 nggak ada. Hitungan 1 bulan itu hanya 30 dan 29. Nah itu di bulan Ramadan, Quran diturunkan di dalamnya. Dan Ramadan itu bulan yang Quran turun di dalamnya. Sebagai hudan, linas, ya, pedoman hidup bagi manusia. Dan penjelasannya dari hudan tadi. Jadi Qurannya itu sebagai penjelasan dari fungsi Quran itu sendiri, yaitu al-huda tadi. Ngerti nggak maksudnya? Serta wal furqon, pembelah, ya. Pembelah antara yang nur julumat, hak batil gitu. Surga neraka gitu. Jadi fungsi Quran di situ. Fungsi Quran hudan, ya kan? Bayinatin, penjelasan dari hudan itu sendiri, dan al-furqon, pembelah pandangan. Pembelah hak dan batil. 3 ya fungsinya berarti kan? Benar nggak? Ini 1, pedoman atau petunjuk lah gitu. 2, penjelasan. Ini pembelah. Jadi 3 dalam ayat ini, 3 fungsi Quran. Sebagai pedoman, sebagai penjelasan dari pedoman, dan pembelah. Sebenarnya kita tidak perlu penjelasan lagi di luar Quran. Karena dia sudah menjadi penjelasan dari pedoman. Tapi kenapa kita masih pakai penjelasan pakai bahasa Indonesia? Itu alat bantu aja fungsinya. Karena kita kan nih, Quran itu bahasa asing bagi kita. Makanya dipakailah alat bantu bernama bahasa Indonesia. Kamus, segala macam gitu. Nanti kalau sudah mendapat penjelasan yang sebenarnya dari Quran itu sendiri, itu harus kita tinggalkan semua bahasa-bahasa yang lain gitu. Jangan dibawa-bawa lagi, pure semua itu pakai penjelasan Quran itu sendiri. Contoh misalnya, thank you. Orang Indonesia tuh nggak ngerti artinya apa. Pakailah alat bantu bernama bahasa Indonesia. Artinya apa? Terima kasih gitu. Tapi kalau kita sudah mengerti thank you, nggak usah lagi dibawa-bawa terima kasihnya. Maksudnya kita thank you, terima kasih. Nggak usah begitu. Thank you aja gitu. Terima kasih itu untuk alat bantu aja. Kesadaran kita tuh berarti ketika ada orang barat, thank you, oh berarti terima kasih gitu. Jadi sifatnya sementara. Terjemah, tafsir, bahasa Indonesia, itu sifatnya sementara. Jangan dipatenkan gitu. Karena ini, Quran itu sebagai penjelasan dari hudan itu sendiri, dari fungsi Quran itu sendiri.
begitu. Makanya saya nggak pernah ngasih terjemah. Saya hampir tidak pernah ngasih terjemah. Tapi fungsi kata, kalimat, fungsinya apa. Jadi saya lebih mengedepankan bahas ayatnya. Artinya apa? Ketika terjemah bermasalah, kita harus kembali ke sini. Gitu. Kalau udah terjemah udah kacau balau, carut marut, segala macem, kita harus bongkar ininya, Qurannya, ayat-ayatnya. Karena terjemah itu bisa salah. Ini kayak gini kan, kayak fungsi-fungsi tadi. Mansya'a. Berarti di sini ada huwa kan? Huwa itu kemana huwanya? Yang dimaksud dengan huwa itu siapa? Man. Ya kan? Berarti dia nyambungnya ke man. Sebagai isim mausulnya man gitu. Nah kalau yang ini, man yasha'u. Dia menghendaki. Kemana? Bukan ke man, tapi ke Allah dia. Nah, dalam kaitan kembali balik ke masalah Ramadan tadi, di bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya itu turunlah Al-Qur'an. Jadi turun dari Allah berupa konsep menjadi isi hati Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, dan kelak menjadi perbuatan Nabi Muhammad gitu. Menjadi iman. Imannya Nabi Muhammad itu diturunkan Ramadan. Saya tangkap nggak maksudnya? Dalam praktisnya misalnya kita ambil 30 hari ya, 30 hari Ramadan nih. Kalau satu Quran itu 30 juz, berarti satu hari kan satu juz kan? Soalnya kan 30 dibagi 30 juz. Berarti satu hari satu juz gitu. 30 juz dalam satu Ramadan itu hasil dari memenuhi perintah ratil Quran itu di luar Ramadan. Dalam setahun Nabi Muhammad merotal Quran itu dikumpulkan dalam satu bulan, namanya bulan Ramadan gitu. Turun, menjadi turun kan? Turun dari mushaf ke hati gitu maksudnya. Kaitan dengan ini ya, ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat dia itu kitaban mauqutan. Kataba yak tubuh ya. Kitaban. Jadi kitaban itu bentuk masdar. Artinya itu bisa banyak artinya di kamus itu. Bisa menulis, bisa menetapkan, bisa mewajibkan dan banyak ya menulis. Nah, mana yang kita pilih gitu. Jadi kalau kataba, kalau kita ambil menulis berarti telah menulis kan. Kalau yaktubu sedang akan lagi menulis. Kitaban berarti apa? Penulisan. Masdar kan jadi penulisan. Kalau menetapkan, telah menetapkan, sedang menetapkan. Kitaban berarti penetapan gitu. Penulisan. Mauqutan itu dari dia bentuk maf'ul, berarti yang ditentukan, waktu-waktu yang ditentukan gitu. Yaitu 5 waktu. Itulah sholat ya. Jadi kalau bicara sholat itu bicara kitaban mauqutan, penulisan. Hasil dari studi ratil memenuhi perintah waratil Quran ratilan itu dibawa ke sholat menjadi penulisan karena dia banyak menjadi pembukuan gitu. Di dalam diri ada pembukuan Quran yang dikerjakan dalam sholat gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Ditulis dalam hati gitu, ditetapkan dalam hati, nanti menjadi ucapan, jadi perbuatan. Makanya ada qaulan sakilan, jadi ucapan yang berbobot karena dibawa ke sholat minimal 5 kali sehari kan. Nah itulah fungsi sholat menurut ayat ini ya. Nah itu kalau bulan Ramadan selain sholat yang mauqutan 5 waktu itu ada sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasul, sholat malam
atau sholat tahajud kalau istilah Qurannya. Itu setiap malam di dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan sebulan sekali. Hasil memori kolektif dari pemenuhan ratil tiap malam. Dalam sebulan masuk ke tahajud di luar Ramadan. Ngerti nggak? Begitu Ramadan tahajud tiap malam sebulan. Gitu. Ya, ada pembinaan harian, ada pembinaan bulanan, ada pembinaan tahunan gitu. Kalau pembinaan per detiknya itu zikir, jadi penuh dengan pembinaan gitu. Ada pembinaan harian, sholat 5 waktu, ya kan? Pembinaan mingguan apa? Jumatan. Pembinaan bulanan, tahajud. Pembinaan tahunan, ini Ramadan. Nanti disertai dengan Hajj, ya kan? Ya, tahunan juga itu. Lengkap Islam itu. Per detik, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Semua itu di dalam sholat. Gitu. Pembinaan Hajj secara substansif itu sama aja. Dimana semua delegasi ngumpul di sana, ya kan, di Arafah. Itu ada pembinaan juga di situ. Sama seperti pembinaan per kampung atau per minggu, yaitu sholat Jumat tadi. Di situ ada nasihat-nasihat, instruksi-instruksi, ada koordinasi antar khalifah dan umat, ya kan. Itu setahun sekali. Kalau di kampung melalui sholat Jumat, gitu. Makanya tuh di satu kampung tuh nggak boleh banyak masjid. Satu kampung, satu masjid seharusnya itu. Kalau dilihat dari konsep pembinaannya. Kalau banyak masjid itu malah menjadi pecah belah dia. Kepentingan masing-masing. Makanya Imam Syafi'i itu dia nggak boleh masjid itu satu kampung tuh lebih dari satu. Dia harus satu masjidnya itu. Tapi Imam Syafi'i. Itu soal Ramadan ya. Jadi diharapkan satu Ramadan, 1 bulan penuh itu ada ayat-ayat yang turun dari mushaf ke hati turunnya gitu maksudnya. Bukan dari langit turun ke berupa kertas turun dari langit, itu bukan. Turun ke hati, dari mushaf turun ke hati, dari hati turun ke ucapan, dari ucapan turun ke laku perbuatan. Semua itu untuk iman. Mau mengkaji apapun itu selalu orientasinya ke iman. Seni, sosial budaya, apalagi itu ke iman semua sebenarnya. Cuman caranya aja yang berbeda-beda, cara menjelaskannya. Orientasinya sebenarnya ke iman. Ya pasti nanti ada yang protes. Weh, kalau semua ayat ngebahas tentang iman semua ya berabe lah kayak begitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu kan banyak cabang ilmu dalam Al-Quran itu. Bahas saja. Cuman kalau belum lengkap sistematiknya, belum tuntas, jangan menyimpulkan dulu. Maksud saya begitu. Mau di bidang apapun, Polexos Hankam misalnya kan. 7 fakultas mau dibahas, itu kandungannya banyak dalam Al-Quran. Tetapi jangan menyimpulkan dulu gitu. Pakai teori jika maka aja, nggak usah menyimpulkan, karena berat kalau menyimpulkan itu. Pakai konsep jika maka, jika begini maka begini, jika begono maka begono. Itu kan masih perlu ada evaluasi dan seterusnya. Ini kan belum apa-apa, Adam adalah bukan manusia pertama. Itu kan langsung mengklaim seperti itu, tapi penjelasannya cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Cuma begitu aja dia. Berarti kan sistematiknya belum selesai di situ. Itu masalah tata cara menafsirkan maksud saya. Kalau sistematiknya belum selesai, itu jangan menyimpulkan lebih dulu. Begitu. Caranya ya bikin aja konsep jika maka gitu. Dia pracondition dia. Ini kayak begini, misalnya jika iman itu pandangan dan sikap hidup, maka ada 2 di sini nanti. Kan satu lagi ada nih,
amanu bil batil kan. Berarti di sini berpandangan dengan yang batil gitu. Beriman juga, ini beriman, ini beriman. Bedanya ini beriman menurut Al-Quran sesuai sunnah Rasul, ini beriman dengan selainnya lah gitu. Nah ini selanjutnya nanti disebut kafir aja, jangan dikatakan beriman. Secara umum itu dua-duanya beriman. Jadi secara khusus ini ada iman yang hak, ada iman yang batil. Yang batil disebut kufur. Begitu aja pembahasannya itu, kajiannya. Kalau bicara tentang definisi ya. Saya itu tadi mau menyampaikan masalah sosial budaya. Sosial budaya itu terkait dengan iman. Karena setiap masyarakat pasti punya pikiran kan. Setiap orang dalam masyarakat itu pasti punya pemikiran, punya pikiran, punya perbuatan. Berarti bicara sosial budaya, bicara tentang iman. Kenapa? Kaitannya di mana? Karena iman itu pandangan dan sikap hidup. Ada pikiran juga, ada perbuatan juga. Ada nilai-nilai abstrak, ada nilai-nilai yang praktis gitu. Bisa ditangkap oleh indera. Kalau pandangan itu bisa ditangkap oleh akal atau pikiran atau pandangan juga. Nah, malam hari itu iman kita, yaitu pandangan dan sikap hidup dengan Al-Quran tadi, hasil dari studi, hasil dari memenuhi perintah ratil Quran, itu dibawa ke tahajud setiap malam selama bulan Ramadan, sehingga nanti menjadi iman, ya kan? Nah, siangnya hasil dari apa yang menjadi pandangan dan sikap hidup dari sholat tahajud tadi itu digembleng lagi di siang hari dengan cara dihajarlah dengan lapar dan haus, ya kan? Jadi itu dalam rangka menguji apakah iman kita ini masih tangguh atau tidak ketika lapar dan haus, begitu. Ya balik lagi, iman itu apa? Iman itu pandangan dan sikap. Biasanya orang lapar itu, orang haus, pandangan tuh kunang-kunang. Penilaian pun kabur kan? Bener nggak? Dalam perang nih, bagaimana nih? Saya harus bisa menilai secara objektif ini permasalahan ini misalnya gitu. Tapi didera oleh kelaparan misalnya gitu. Dia masih membara nggak imannya itu? Itu kan masalahnya di situ kan? Ujiannya di situ. Makanya di situ pembinaan ketahanan. Saum itu pembinaan ketahanan iman. Tahan kan nih imannya, bukan badannya yang tahan nih, tapi imannya loh. Kalau badannya mah pasti ya ada yang tahan, ada yang enggak kan, penyakit namanya kan, bisa jadi kan. Tapi yang jadi masalah itu tahan nggak imannya itu dihajar lapar dan haus gitu. Itu saum itu jadi pembinaan ketahanan iman. Saya menyebutnya itu. Kalau ayatnya mah banyak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tiga ini aja nih ngambil contoh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makanya kesimpulannya kehendak Allah atas kehendak manusia. Secara praktis, Allah menuruti maunya manusia. Secara praktis ya. Secara konsep, pada hakikatnya, semua itu nurutin maunya Allah. Bingung ya? Bingung nggak? Semua tuh maunya Allah begitu. Itu konsepnya. Praktisnya tuh terserah manusia. Suka-suka manusia maunya apa? Mau iman apa mau kufur? Ya Allah ngikutin aja kan. Kalau kamu mau kufur, ya Allah ikutin. Tapi Allah ada konsekuensinya kan. Cemplungin neraka kan gitu. Ya bisa dibedakan antara konsep dan praktis gitu. Al-Quran menurut Rasul berarti bicara praktis.
Ya, terserah Rasul mau pakai ayat yang mana ketika dia menghadapi masalah. Itu kan masalah yang dihadapi Rasul kan beda-beda itu. Ada masalah wasiat, ada masalah apa. Apa semuanya mau diikutin, mau dipakai. Salah guna nanti dia. Ya kan? Terserah Rasul, makainya apa. Jadi Quran menurut sunnah Rasul gitu. Secara konsep sebelum Rasul berbuat begitu, ya Allah sudah tahu duluan karena memang dibikinnya begitu. Kalau ada masalah ini, pakainya ayat yang ini, nanti begini. Oh iya, berarti kan maunya Allah semua itu. Secara konsep. Atau lebih mudah beginilah contohnya nih. Dokter gigi nurutin dokter umum atau dokter umum nurutin dokter gigi? Dalam teori kedokteran gigi, ada nggak teori kedokteran umum? Begitupun sebaliknya, di dalam otak dokter umum, ada nggak teori kedokteran gigi, dokter spesialis apapun gitu? Ada nggak itu? Nah, itu sebenarnya cuman soal sistem penjelasan, bukan soal ini harus nurut siapa, ini harus nurut siapa, bukan masalah itu. Itu keperluan sistem penjelasan. Sistem itu kan harus ada klasifikasi, harus ada spesialisasi. Dalam prakteknya mah praktisnya ya seperti itu tadi. Ya kayak begini aja. Ya Allah menunggu manusia berubah, Allah merubah. Aku tidak akan mencintaimu sampai aku menikahimu. Berarti nunggu nikah dulu baru cinta. Kan begitu. Bener gak? Bukan berarti dia tidak akan mencintai. Nunggu nikah dulu baru saya cinta. Begitu. Iya, berarti itu menjadi syarat kan? Syarat supaya Allah merubah, manusia harus berubah dari keadaan yang buruk ke arah keadaan yang lebih baik. Dia menjadi syarat di situ. Kalau mau masuk surga, syaratnya apa? Beriman. Nah, beriman tuh menjadi syarat dia. Begitu jadinya. Baru Allah memasukkan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi bukan seenaknya Allah masukin terserah dia, bukan begitu. Seperti yang kebanyakan orang pahami. Ada non muslim, dulu dia Islam, dulu dia muslimah ya perempuan. Ya. Sekarang dia non muslim, pindah agama. Sebelum pindah agama, dia ke Ka'bah dulu. Berdoa sama Allah di Ka'bah itu. Ya Allah, aku nih bingung. Agama yang benar tuh yang mana gitu. Pada akhirnya dia masuk non-muslim. Dari Islam pindah ke non-muslim. Dia buat statement lah di video itu. Allah kalian itu luar biasa. Telah memberiku petunjuk. Karena apa? Aku sudah ke Ka'bah. Naik haji waktu itu. Dia seorang ibu-ibu perempuan. Karena saya udah ke Ka'bah, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis segala macam, sholat 5 waktu, puasa, naik haji, saya nangis-nangis di depan Ka'bah, meminta kepada Allah petunjuk mana agama yang benar. Ujung-ujungnya saya masuk non-muslim. Itu karena petunjuk Allahmu. Gitu. Nah, umat Islam kan ngebantahnya itu kan karena nggak ngerti ayat ini, red herring. Ngebias sana, tumbur sini kan. Sebenarnya simpel aja itu. Iya, Allah itu mengabulkan permintaanmu atas pilihan kamu sendiri. Dan nanti kamu ada konsekuensi atas pilihan kamu sendiri, kamu masuk neraka. Kan simpel begitu. Ya kan? Ya Allah, saya mau masuk neraka. Kan gitu. Jadi izinkan sama Allah, izin. Tapi Allah tidak ridho. Tapi tetap diizinkan, diperbolehkan gitu. Karena itu pilihan, hak manusia itu diberi kemampuan memilih. Dan itu maunya Allah. Maunya Allah itu manusia bisa memilih gitu. Soal pilihan masing-masing, harapan Allah pilihannya ya Islam. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu sampai nangis-nangis itu di video itu. Ibu itu.
Saya berterima kasih kepada Allah kalian, katanya begitu. Karena saya sudah diberi petunjuk, saya sudah non muslim sekarang gitu. Ya, orang pilihan dia. Kan pilihan dia sendiri kan. Ya Allah mengizinkan. Tapi masuk neraka. Kan sudah jelas di Quran itu. Waroditu lakumul islama dinan. Yang diridhoi sama Allah itu waroditu. Allah aku ridho kan gitu. Yang Allah ridho itu cuman Islam sebagai din. Berarti nggak ada lagi regulasi selain Islam yang diridhoi kan begitu. Ya konsekuensinya apa kalau dia nggak diridhoi? Ya masuk neraka kalau istilah sekarang itu. Cuma kita jangan kesana lah ya, jangan apa masuk neraka gitu, nanti orang marah lagi, dimarahin lagi nanti kita. Ini panitia surga ini yang bisa masukin neraka. Bukan, ini sekedar keperluan menjelaskan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ini dalam rangka menjelang Ramadan. Jadi persiapannya itu sedikit banyak ayat yang sudah kita pahami itu bahwa ke sholat tahajud selama sebulan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi buku kitaban mauqutan tadi, kitaban. Tapi dalam konteks selama Ramadan menjadi iman yang membara. Jadi pandangan sikap hidup yang membara. Di siang harinya mendapat ujian lapar dan haus, apakah itu masih membara atau tidak imannya, itu tergantung kita masing-masing. Ya kalau dihitung-hitung memang ayatnya masih sedikit ya. Saya rasa itu ya, bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.